Halo, nama gue Udi. Pada video kali ini gue akan share tentang bagaimana cara kerja FCM atau Firebase Cloud Messaging di dalam sebuah aplikasi website. Langsung aja. Nah, materi yang gue akan sampaikan ini yaitu ada sekitar berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 materi. Intinya teman-teman yang pertama itu bisa tahu apa itu FCM atau Firebase Cloud Messaging. Yang kedua itu ada konsep flow. Firebase Cloud Messaging itu gimana caranya sebuah website kita mendapatkan sebuah notifikasi dari pesan yang kita pengen kirim ke klien. Yang kedua ada 3 tipenya, yaitu single device. Teman-teman bisa nge-push notifikasi dengan single device. Yang kedua bisa banyak device. Jadi teman-teman dari server bisa ngirim banyak device. Yang ketiga ini ada by topic, kayak semacam PubSub atau kayak publish subscribe gitu. Yang terakhir kesimpulan. Nah, apa itu Firebase Cloud Messaging? Nah, Firebase Cloud Messaging ini adalah sebuah layanan dari Google yang bisa melakukan pengiriman pesan lintas platform seperti Android, iOS. Saya akan membahasnya lebih ke arah website, bukan ke arah Android atau iOS. Nah, teman-teman bisa lihat situs resminya Firebase Cloud Messaging. Ini produknya dari Google. Nah, ini teman-teman bisa lihat cara kerja si Firebase Cloud Messaging ini di website kita tuh seperti apa konsepnya. Ini ada support banyak, ada Unity, ada Flutter, ada iOS, ada Android, ada website. Nah, ini tanda website. Terus di sini juga saya akan implementasiin implementasi tapi di website, yaitu menggunakan sebuah framework Laravel, dan package-nya itu ada di sini. Saya gunain si Crate, Laravel Firebase. Ini ada SDK-nya dari Firebase PHP Admin, ini yang buat si Crate. Ini nanti saya akan gunain ini. Nah, ini teman-teman konsep flow atau Firebase Cloud Messaging itu bekerja di dalam sebuah website kita. Nah, ini kayaknya belum terbaru ya, sebentar. Ini udah diperbarui. Nah, ini yang terbaru teman-teman. Jadi user A ini ketika mengakses website Laravel kita, itu dia belum dapat token nih yang saya mau implement. Nanti dia akan ngerender HTML di method get. Terus dia ngerender HTML. Nah, dia ada file JavaScript yang menanyakan ke klien kayak kalian mau nggak dapat notifikasi dari HTTP localhost 8000. Nah, kalau dia ngeblok, otomatis semuanya ini kayak dia gagal nge-register service workernya, dia gagal nge-generate token ya, karena si user ini atau si klien ini dia nggak mengizinkan notifikasi masuk ke dalam browser teman-teman gitu. Ketika di allow atau diizinkan, nah maka apa yang dilakukan sama si JavaScript ini? JavaScript ini mendaftarkan service worker ke Firebase-nya gitu. Bahwasanya ada sebuah service worker yang berjalan buat ngasih notif nih nanti. Nah, bakalan di-generatein token. Ini flow-nya kayak dari akses web, terus ngerender, terus ngeregister service worker. Dari ngeregister service worker kemana? Dia bakal ini 1 2 1 2 1 2 3 4. Nah, yang kelima itu mana ya? Nih, dia bakal nge-get token kayak gue minta dong token dari Firebase gitu. Nah, nanti dikasih tokennya bakal gue show ke browser. Nanti ada sebuah form kayak 4 form gitu, kayak gue bikin yang satu itu send push notification single device, multiple device, sama by topic.
sama unsubscribe topiknya gitu. Nanti di sini ada token yang bisa di push notifikasi. Jadi kayak ketika teman-teman ngakses di sebuah browser, si Firebase ini menggenerate FCM token ini secara browser ya, based on browser. Jadi teman-teman ketika login ke Mozilla itu dapat FCM token yang berbeda. Ketika teman-teman login ke akun Gmail yang beda, itu teman-teman dapat token yang berbeda gitu. Jadi unik gitu tokennya. Nah, ketika ini bakalan dikirim lewat API yang udah gue bikin. Ini ada controller. Nah, ini yang paling penting ada Firebase service-nya nih. Nanti kita lebih bahas ke backend-nya, gimana cara nge-push notification pakai Firebase service yang udah kita buat gitu. Ini gue pakai PHP Crate. Terus teman-teman jangan lupa juga nge-generate service account dari Firebase. Itu ada di sini. Oh iya, salah akun. Sorry. Kayaknya udah dibagiin dah. Go to console. Nah, nih ke service account. Nah, teman-teman generate aja nih di sini. Nanti dapat kayak file JSON gitu. Nih, teman-teman download ini. Nanti ini karena kan terbaru ya. Sebenarnya bisa aja sih generate, teman-teman generate Nah, ini teman-teman dapat kayak file JSON gitu. Kalau bisa lihat teman-teman di sini. Nah, seperti ini service account dari si Firebase. Gimana cara masangnya, ini kan udah di-generate ya. Tadi sebelumnya belum gitu. Nah, ini kita coba implement. Nah, teman-teman sebelum saya mau implement, saya akan kayak ngasih kayak gimana sih ini send notification tapi single device. Nah, di sini saya bikin sebuah function itu send to device. Dia punya parameter token, punya parameter title dan text. Nah, ini kita bikin try catch biasa buat nangkep errornya. Kalau misalnya ada error, kita bisa tahu errornya apa. Terus kita di try-nya ini saya bikin notification ini dari mana. Nah, nanti ada teman-teman bikin satu konstruktor itu yang kayak ngelink dari, bukan ngelink, kayak ngedepen, kayak ngedepen ke package-nya create-nya ini. Ini kalau teman-teman baca dokumentasinya nanti ada. Terus cloud message new baru ini with notification. Notification ini yang udah dibuat di sini. Itu tokennya siapa gitu. Nah, ini bakal ngasih respon kayak gini gitu. Dia bakal ngasih respon JSON sukses true. Kalau yang bawah tuh kalau gagal false. Nah, ini juga kalau bedanya sama single device ini multiple nih tokennya array. Nanti di sini bisa with notification token. Nah, ya teman-teman juga harus sadar di sini bahwasanya ada batasan gitu kayak dari sisi Firebase-nya juga. Ketika nge-publish sebuah notifikasi itu maksimumnya ada di 500 token. Jadi teman-teman misal punya data user 1 juta itu harus di batch atau di chunk 500 itu. Misalnya datanya ada 150 ya itu masih bisa gitu, kayak 1,5 juta. Nah, itu di batch per 500. Nanti di sini bakalan ngirim data. Kayak gini implementasinya kurang lebihnya. Nah, ini yang subscribe topik. Nah, topik ini agak menarik seperti kayak PubSub gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau dapet notifikasinya ini, teman-teman harus mensubscribe nama topiknya gitu. Kayak misalnya kayak YouTube lah ibaratnya. Misalnya ada teman-teman nonton misalnya konten Bang Winda Basudara. Nah, itu teman-teman ketika nyalakan lonceng itu otomatis teman-teman di HP atau di websitenya itu dia dapat sebuah notifikasi kayak misalnya si Bang Winda ini lagi nge-live atau
upload video terbaru itu kita dapat gitu, karena kita udah mensubscribe dan mengaktifkan lonceng si akunnya Windah Basudara ini kayak gitu. Teman-teman juga bisa unsubscribe, di sini ada functionnya. Nah, jadi teman-teman udah nggak mau ngikutin nih topiknya ini, nah teman-teman bisa unsubscribe. Seperti ini code-nya kurang lebihnya. Nah, ketika nge-publish topik yang misalnya teman-teman udah nge-subscribe, terus teman-teman mau nge-push notification, nah itu teman-teman harus tahu nih nama topiknya apa gitu, misalnya Windah Basudara. Nah, teman-teman harus nge-send data notifikasi di topik ini harus bawa yang namanya topic name. Nah, ini makanya ada parameter topik dengan tipe datanya string gitu. Seperti itu. Nah, mungkin langsung aja ke implementasinya. Nah, ini yang tadi udah kita generate. Kita taruh mana? Kita taruh environment. Di sini ada environment nih. Ini yang sebelumnya. Karena ketika nge-generate itu teman-teman beda ya. Yang kita ubah tuh biasanya private key. Ini pasti beda ya. Ini kita cut, kita pindahin. Terus ini nih private key ini. Terus apa lagi? Client email kayaknya sama ya. Laravel 67 AMD bener sama. Client ID-nya 10.05.23 sama. Kayaknya hampir semua sama, kayak bedanya ada di private key ID sama private key aja. Oke, kita disable dulu ini. Nah, kita coba running di sini php artisan serve. Wait, auto environment invalid, ini kita delete aja. Oh, masih error. The environment is white space. Ada white space. Wait, ini kita X. Sebelumnya seperti apa ya memang? Sebelumnya seperti ini. /n harusnya benar. Kita buka service account-nya. Aduh, hilang cuy. Wait, kita generate lagi. Oke, kita generate. Kita dapat file ininya, kita buka di sini, kita ambil si private key-nya ini, ke ID-nya ke sini, kita tempel. Salah, sorry. Ke sini private key ID. Oke. Ininya kita copy. Gimana cara kopinya? Nah, ini kita paste di sini. Nah, ada koma. Karena nggak boleh koma ya, sorry. Nggak boleh koma. Baru sadar gua. Oke. Nah, ini udah kita generate ke private key yang baru, teman-teman. Kita bisa jalanin php artisan serve.
Nah, ini udah jalan di port localhost saya. Kita buka localhostnya. Nah, ini kalau ku clear set data ya. Ini kelihatan nggak sih teman-teman? Aduh. Ini kita application. Ini ada, nah ini service worker nih teman-teman. Ini kita clear site data. Oh, ini karena udah di, nah ini teman-teman misalnya buka di browser baru. Nah, dia karena ini browsernya sebelumnya saya udah allow atau izinkan. Nah, ini biasanya dia selalu nanyakan mau nggak dapat notifikasi dari HTTP localhost. Kalau mau ya izinkan. Nah, nanti teman-teman bisa auto langsung nge-generate sendiri. Nanti ini kita copy. Ini ke sini. Ini tokennya ke sini. Ini push notification single device. Nah, kita lihat di konsol. Ini teksnya. Kita submit. Nah, ini kita udah dapat teman-teman. Nah, kok bang ininya di sini. Nah, si Firebase itu kayak dia udah tahu gitu cuy. Kayak semisal teman-teman lagi ngebuka, nah dia otomatis nggak masuk ke notifikasi yang sininya cuy. Dia nggak dapat notifikasi sininya nih di sini. Nah, makanya itu gimana cara dapetin di sininya? Nah, itu teman-teman bisa melakukan hit via Postman. Atau enggak gini deh, nih ada satu, bisa juga lewat dari sisi Postman-nya. Teman-teman ku share Postman-ku di Laravel Firebase, close alt tab, force close di sini. Ini kita kasih Firebase Laravel. Nah, ini kayak gini. FJS ya, bener. Nah, ketika dikirim, nah ini teman-teman akan dapat notifikasi nih ke masuk sini karena dia jalan di background task. Jadi misalnya teman-teman udah nggak ngakses via browser nih, nah dia jalannya di background gitu karena si ya kayak teman-teman nutup lah. Jadi kayak buka WhatsApp itu ya teman-teman langsung nongol kan pesannya gitu. Tapi ketika ketika lagi buka aplikasi WhatsAppnya dia nggak mungkin nongol di notification yang di scroll kayak gitu. Nah, ini kayak gitu konsepnya. Nah, ini kita tes juga lagi yang sama, dia juga punya konsep background juga. Ini teksnya, ini yang multiple device teman-teman, multiple. Kita bisa pakai 2 token nih teman-teman. Ini aku buka browser di Mozilla ya, Firefox. Kita localhost 8000. Ini aku share ke sini juga. Nah, ini inspect. Nah, ini karena ini udah dapat tokennya juga nih teman-teman. Kalau kita refresh, nah ini kita copy tokennya, copy. Nah, ini teman-teman bisa nge-push notif ke sini juga. Nah, multicast, apa yang terjadi si Mozilla-nya? Belum ya. Coba kita kita reset dulu teman-teman. Di application mana sih? Aplikasi. Oh, dia nggak ada ya. Debugger. Bukan. Kita harus reset sketch-nya ini teman-teman. Gimana cara reset di kok nggak ada ya? Wait.
Ini di sini deh, kita harus hapus. Ini hapus semua cookie dan sesi. Ini juga hapus semua. Kosong. Nah, ini kita refresh. Nah, ini dapat token yang baru ya, teman-teman. Ini kita coba hapus notif karena FJS ini tokennya, ini kita submit. Nah, dia dapat 2 notifikasi. Yang ini apakah dapat? Belum ya? Ini harus di set gimana nih? Kita cek dulu how to clear cache Firefox. Cookie set data. Nah, kayak di sini aku agak bingung ya. Kita bukannya sebenarnya bisa di Firefox, cuma aku nggak tahu kayak cara nge-clear cache-nya si browser ini gimana, cuy. Oh ini, udah hapus semua cookie data situs, buang. Kita refresh. Ini dia dapat izinkan. Tokennya DU sekarang, beda lagi cuy. Kita copy dan kita ulangin. Nah, ini kita nggak lihat, kita ke sini ya contohnya ya. Ini kita multiples sama Firefox, submit. Nah, ini kita lihat di sini. Kenapa sih Firefox nggak mau nongol? Coba kita buy API ya teman-teman. Kita pakai multicast. Nah, multicast nih API-nya dalam bentuk array. Ini yang Firefox. Kita kasih koma. Ini yang Google Chrome. Send via API. Send text via API Firefox. Kita hapus. Nah, sukses 2, tapi filetnya tidak ada. Harusnya kan masuk ya, tapi dia menarik nih. Kayaknya si Firefox nih harus diizinkan di settinganku ya. Kita notification Firefox. Oh iya teman-teman, nih teman-teman jangan lupa juga ya, kayak ketika ada notif itu buat ngetesnya di sini. Sini ada harus di allow ya teman-teman, nih allow dulu baru di close. Teman-teman mungkin bisa restart lagi. Ini ku close, keluar dari Firefox. Kayaknya kita reset lagi Firefox. Ini aku taruh sini lagi. Kita masuk ke localhost. Batalkan. Nah, ini teman-teman bisa copy langsung tokennya si ini. Nah, ini kita boleh push juga nih. Lihat ya teman-teman apa yang terjadi. Ya ini dia nggak ada notif, tapi kita lihat. Nah, ini masuk nih dua-duanya dari si Google Chrome gitu. Ini seperti ini konsepnya. Nah, terus gimana caranya yang subscribe topik? Nah, kita bikin ini topiknya itu misalnya Marsudi. Terus tokennya kita masukin 2 ini. Nah, ini kita submit. Si Firefox dan Google Chrome ini dia udah nge-subscribe topiknya. Nah, sekarang kita ada 3. Sama satu lagi ya akunku, localhost. Kita
kita copy. Ini ada 3. Tunggu, biasanya dia nge-generate si tokennya tersebut. Refresh kalau belum dapat juga teman-teman. Saya sedikit lama ya dia buat ngambil token. Nah, ini token si akun yang ke 3. Dia nggak nge-subscribe topik Marsudi. Ketika kita publish topik yang Marsudi dengan ini Marsudi live gitu. Marsudi live. Nah, ini teksnya Marsudi live gitu. Kita akan submit dulu. Kita submit, apa yang terjadi? Nah, kita dapat notifnya di sini di topik. Kita juga dapat ini Marsudi live, si Firefox juga dapat notifikasinya, tapi yang si satu lagi akunnya ini dia nggak dapat karena dia belum nge-subscribe topiknya punya si Marsudi. Nah, gimana caranya si Marsudi bisa dapat notifikasi dari topiknya ini? Kita tambahin tokennya, kita paste. Ini kita copy si Firefox-nya, si ininya. Nah, ini kita submit. Nah, ketiga token ini dia udah nge-subscribe topik si Marsudi Live. Nah, ini kita tes Marsudi Live notif 2. Ini notif 2. Kita submit. Nah, si browser ini dia dapat ya dengan data Marsudi Live topik. Nah, ini dapat datanya. Nah, ini dapat datanya ya si Google Chrome yang ketiga. Nah, si Firebase juga dia dapat di konsol kalau kita lihat. Enggak, karena dia background task dia jalan. Nah, ini masuk. Kita lihat Marsudi Live 2 ada 2. Ini kita clear dulu deh. Kita clear, harusnya kan dapatnya 1 ya. Close, clear all. Kita push notif lagi, misalnya selamat datang di live ini. Ini juga kita submit. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Selamat datang di live ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini saya nggak tahu ini yang dari mana. Kayaknya satu ini ada 2. Satu push notification dia ada 2. Nah, ini dia dua-duanya dapat ada 4, berarti benar ada 6. Itu. Nah, gimana misalnya si Firefox nih nggak mau nge-subscribe topiknya ini. Nah, teman-teman di Firefox ini, nah ini kita unsubscribe. Kita nama topiknya Marsudi, kita submit, unsubscribe. Tutup. Nah, teman-teman push notif lagi. Selamat datang di live ini 2. Di live ini 2. Nah, ini tetap ya topiknya Marsudi. Nah, teman-teman bisa clear dulu biar tahu. Clear all. Nah, teman-teman push notif lagi, submit. Nah, berarti yang dapat hanya si browser pertama, browser ketiga. Nah, ini browser ketiga dapat. Tapi si Firefox nggak dapat karena dia udah nge-unsubscribe topiknya. Gitu, teman-teman. Nah, di sini bakalan kita bahas code-nya. Jadi di sini ada config dari service account ini dari sisi server side. Yang ini ada config dari sisi client side. Nah, ini dapat dari mana? Ini dapat dari yang sini. Nih. Ini saya taruh di environment juga. Karena ini berbasis monolith, enggak front end back end misah gitu. Nah, ini makanya ditaruh di sini. Nah, roots-nya kita ada 2, web/UI-nya yang tadi kita mainin.
terus sama client side JS. Client side JS ini jadi ketika masuk homepage dia ngerender app homepage. Nah, ini di sini kalau teman-teman lihat ada app layout. Nah, layoutnya ini dia ngerender satu utilities itu ada script. Nah, scriptnya itu kayak gini. Ini buat nge-push notification via API. Jadi di sini ada nge-load DOM, semua datanya itu di-load. Ini ada function JavaScript asynchronous itu buat nge-post data via API. Nah, itu satu lagi ada beberapa form kayak ini kayak representasinya kayak misalnya form publish, form unsubscribe, karena ini via ajak jadi kayak ngepush kayak gitu. Ada function mainnya itu buat ngepost data via API Laravel. Ini buat function ngecopy FCM teman-teman. Nah, di sini di util sini ada JavaScript client side. Nah, ini bakal ngambil data dari mana? Dari yang kita render di sini. Ini isinya kalau teman-teman lihat nih ada isinya Firebase ngambil dari env semua nih. Bakal di encode base 64 kayak gitu. Bakal di return sebagai ini teman-teman kalau misalnya nge-head API ini itu sebenarnya bisa aja gitu. Kayak misalnya di sini terus teman-teman kepo mau ngelihat ini isinya. Ini kita copy apa sih isinya. Nah, isinya sebenarnya kayak gini aja sih, kayak base 64 gitu. Jadi orang nggak bisa tahu juga kayak client side-nya kita gitu. Jadi ya memanfaatkan base 64 buat nge-encode data si Firebase ini sih gitu intinya. Tapi tetap dibacanya bisa di sisi servernya itu kan ada di kita lihat ada di public init Firebase. Nah, ini kita gunain yang namanya JSON parse atop. Nah, ini ngambil dari ini. Jadi config yang base 64 tadi itu bakal di decode jadi sesuai yang si Firebase asli. Kan si Firebase itu kan dia butuhnya kayak gini ya, kayak data JSON object gitu. Nah, ini kita parse ke base 64. Habis itu baru kita kayak ini function buat ngedecode base 64 itu biar aman. Nah, ini ada Vapid Key, jangan lupa teman-teman nge-init Vapid Key. Vapid Key itu dari ini adalah Vapid Key. Ini harus dimasukin karena di dokumentasinya si Firebase itu dia ada yang namanya install Vapid Key gitu. Ini kita bikin nih ada setup JavaScript client. Nah, dia butuh Vapid Key. Vapid Key ini ngambil dari ini. Makanya harus dimasukin ke inisialisasi messaging. Ini ada ngerunning. Jadi ngeregister service worker teman-teman sebelum nginstall init si message-nya ini kayak di sini. Nah, ini sebenarnya udah bisa di delete gitu kan teman-teman, karena udah bisa di parsing kayak pakai si ini. Cuma harus di encode juga ya. Takutnya misalnya ada orang iseng gitu buat ngebaca ya, jadi dia bacanya ini gitu, dia nggak bisa. Nah, ini service worker yang berjalan di belakang, background tag sih sebutannya. Nah, ini ada kayak buat handle ketika dapat notifikasi ini bakalan di redirect kemana gitu. Nah, itu bisa di teman-teman bisa kayak ngasih pesan notifnya ini ngarah ke path URL-nya teman-teman tuh mau kemana gitu. Nah, nih
karena saya ngeset defaultnya di slash root aja, karena di pembahasan ini kayak cuma bahas cara cara implementnya aja sih. Ini ada API-nya. Jadi semua yang tadi di script utils itu di resource nih, dia selalu ngehit API root name. Ini dia bawa public publish. Nah, public publish nih punya controller yang harus ya selayaknya API lah. Dia butuh data apa, ada validasi kalau bad request apa. Ini yang penting di sini. Nah, di sini di Firebase service ada yang namanya constructor. Dia bakal nyari service account path dari config. Gue udah buat satu config di Firebase. Ini kalau teman-teman pakai create, ini ada satu config ini. Nah, teman-teman masukin, dia ngambil ngelot dari env kayak gini. Terus ini ada di dokumentasinya, dia kayak bikin service account ngambil dari path yang udah kita arahkan gitu. Terus bikin salah satu kayak nge-create message nih pakai factory yang udah dibuat pakai service account. Nah, ini ada send to device. Ini send to device nih buat nge-send single token. Nah, ini notification ini bisa diambil dari package-nya create nih. Nah, habis itu teman-teman nge-push message sama yang tadi udah di slide, terus sama ini nggak boleh 500 token. Kalau misalnya teman-teman punya database yang berisi user dan ada tokennya, ini bisa di-chunk, tapi lebih baik kalau semisal di usernya banyak itu ya pakai topik sih, karena lebih irit, lebih gampang lah implementnya. Nah, ini subscribe to topic, datanya harus array. Di sini ada validasinya kayak gitu. Unsubscribe juga sama token. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, dari video ini kesimpulannya adalah kapan teman-teman bisa mau make single device, kapan case-nya ini buat multi case atau multiple device, dan kapan teman-teman make topik messaging gitu, kapan sih ini. Nah, di sini gue udah ngerangkum kayak gunakan metode single untuk mengirim personal ke satu pengguna atau satu perangkat, seperti notifikasi transaksi, pesan chat, atau update khusus pendekatan ya kayak chat kayak gitu notifikasi m-banking itu pakai ini gitu, agar aplikasi backend tahu nih tujuan notif ini dikirimkan untuk klien yang spesifik gitu. Nah, kapan multicast? Ini karena maksimalnya 500 token, ini kayak untuk sekelompok pengguna tertentu lah, kayak misalnya ada fitur premium gitu kayak YouTube Premium. Nah, itu selalu dapat kayak kayak komunitas, kayak bikin campaign juga, itu salah satu termasuk termasuk fitur kayak buat multicast nih cocok banget gitu, karena nggak semua orang dapat notif, nggak semua orang dapat nggak semua orang dapat notifnya itu gitu. Hanya orang-orang tertentu aja. Nah, kapan topik messaging ini dipakai? Nah, ini biasanya ada promo, campaign besar-besaran. Ya intinya kayak promo event ini, apalagi yang user banyak banget ya. Nah, ini teman-teman wajib sih ngimplementasi topik, karena ketika saya juga dapat case itu ada 1 juta data, bahkan 20 juta user. Nah, itu kewalahan pakai multicast atau multiple device ini, karena backend saya harus mencang
atau membatch token 500 sampai 20 juta data, 20 juta user. Nah, itu kan lumayan lama ya, walaupun jalannya di background task. Nah, makanya itu teman-teman bisa pakai implementasi topic messaging karena ini paling efisien dan scalable. Mungkin itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.